Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 telah digelar pada 27 November 2024. Secara umum, Pilkada serentak 2024 berlangsung sukses dan aman. Sayangnya, Pilkada yang untuk pertama kalinya digelar serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia memunculkan problem besar dalam hal partisipasi pemilih. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi Pilkada 2024 sekitar 68%, lebih rendah dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 76,09%. Di DKI Jakarta dan Sumatera Utara, partisipasi pemilih Pilkada 2024 lebih rendah dibanding daerah lain. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih di Jakarta disebut terendah sepanjang sejarah. Padahal, Jakarta masih menjadi barometer politik nasional. Rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada menjadi kekhawatiran terhadap legitimasi pemerintah daerah yang terpilih. Fenomena rendahnya tingkat partisipasi pemilih juga mengundang pertanyaan tentang keterwakilan dalam proses demokrasi. Rendahnya partisipasi pemilih biasanya sebanding dengan angka golongan putih atau golput yang tinggi. Golput sering dikaitkan dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap pemilihan. Namun, hasil pemantauan LSM Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP Indonesia menunjukkan pemilih yang tidak hadir ke TPS pada Pilkada 2024 justru memiliki literasi dan kesadaran politik tinggi. Golput justru menjadi bentuk protes terhadap sistem yang tidak mencerminkan nilai demokrasi. Proses kandidasi atau pencalonan kepala daerah yang bersifat sentral dan program kerja kandidat yang tidak mampu mengolaborasi isu lokal menjadi faktor yang membuat pemilih, khususnya pemilih muda, enggan datang ke TPS. Faktor lain yang membuat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 rendah adalah kejenuhan pemilih karena penyelenggaraan Pilkada masih di tahun yang sama dengan Pemilu Nasional 2024. Pada Komisi 2 DPR RI, Komisioner KPU menyebutkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berdekatan atau di tahun yang sama perlu menjadi evaluasi. Meski sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tidak berbeda dibandingkan Pilpres 2024, Komisioner KPU meminta perlu kerjasama dari seluruh pihak termasuk partai politik untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pilkada. Faktor kejenuhan masyarakat karena pemilu dan pilkada diselenggarakan di tahun yang sama menjadi catatan Komisi 2 DPR RI agar tidak menimbulkan anomali-anomali seperti yang terjadi di beberapa daerah. Berdekatannya waktu pelaksanaan pemilu dan pilkada juga mempengaruhi kandidat. Keterbatasan kandidat kepala daerah dan durasi waktu kampanye kandidat yang singkat mengakibatkan para pemilih kurang tersosialisasi secara optimal. Adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 menurut Komisi 2 DPR RI perlu dilakukan evaluasi total. Hal itu dengan melakukan pembahasan revisi undang-undang terkait seperti Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemilu. Apalagi Komisi 2 DPR RI sudah mengusulkan pembahasan tersebut dilakukan dengan metode Omnibus Law. Karena hampir 2 tahun kita bicara isu politik ya, dan puncaknya dengan keterpilihan presiden. Sehingga kemudian konsentrasi publik sudah fokus ke situ, hal-hal yang lebih kecil terkait dengan calon gubernur, bupati, wali kota menjadi kurang menarik. Kita akan melakukan evaluasi serius dan itu akan menjadi bahan Komisi 2 DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Yang kami rencanakan kita akan membentuk Omnibus Law politik, di mana di dalamnya ada bab tentang pemilu, pilkada, ada bab tentang partai politik, tentang hukum acara pemilu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU paket politik, pileg, pilpres, pilkada.
itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025.